dari Sumatera Utara, Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Yang kami hormati Pak Temu dari Kemdikbud, yang kami hormati para pengurus dari Perkadi, kemudian juga ada dari Agrupaki, dan ketua-ketua DPW dan pengurus DPP yang saya hormati. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Taufik Nasution, mewakili dari utusan dari DPP, tapi saya juga sekaligus adalah ketua tim advokasi P3K di Sumatera Utara, dari Akpai Sumatera Utara. Saya ada 4 pertanyaan Bapak. Yang pertama, kami di Sumatera Utara ada temuan bahwa sudah ada kota P3K. Jadi kami berbicara secara umum, ya ada kota sebanyak 10.991 penetapan kota P3K, walaupun minus PAI, tapi kami ingin melihat nanti di mana persoalannya. Jadi di Sumatera Utara sudah ada penetapan dari Menpan yang ditandatangani Pak Cahyokumolo pada tanggal 21 April. Namun tiba-tiba Bapak, sampai pendaftaran di SSCASN tidak ada satupun kota. Jadi kami merasa sangat kecewa karena sudah ditetapkan 10.991, namun ketika di SSCASN tidak ada satupun. Sementara surat resminya kita sudah pegang nomor 682/2021 yang langsung ditandatangani Pak Cahyokumolo dan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi menimbulkan banyak polemik, tapi sampai hari ini kami tidak bisa memegang satupun secara regulatif atau secara surat resmi. Sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa tiba-tiba kok nol, tiba-tiba dibatalkan, dan kemudian tidak dijelaskan secara resmi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak, itu tadi terkait dengan SMA dan SMK Bapak. Baik. Sementara terkait dengan yang kabupaten kota memang sangat minim. Misalnya di salah satu kabupaten kota yaitu Mandailing Natal itu cuma satu saja Pak. Padahal Mandailing Natal itu terkenal di sana dengan santrinya, tapi kotanya cuma satu. Itu yang pertama Pak. Jadi kami diberikan penjelasan sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian yang kedua, Bapak, kami mohon bila diizinkan, tadi sudah ditampilkan itu ada kebutuhan formasi. Ada tadi contoh di DKI. Kami berharap nanti bisa juga diberikan untuk Sumatera Utara Pak, bagaimana kebutuhan formasinya. Lalu yang ketiga, sama dengan Udari Melti. Kami memang memahami di lapangan Pak ada terjadi polemik. Ada yang mengatakan bahwa sumber pembiayaan itu adalah dari APBN. Tapi ada juga yang mengatakan sumber pembiayaan itu dari APBD. Dan ada yang mengatakan sumber pembiayaan itu dari APBN lalu dimasukkan dari dana alokasi umum. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan kami Bapak, sesungguhnya sumber pembiayaan itu uangnya dari mana? Ya, apakah dari APBN atau dari APBD, ataukah bagaimana? Itu yang membuat kami sampai sekarang ini mengambang dan polemik di tengah-tengah kami sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak, memang banyak sekali cerita-cerita yang kalau dibacakan bisa menyayat hati sebenarnya. Bisa terkadang kita menangis Bapak di lapangan. Mereka sudah lulus ya dengan meninggalkan katakanlah pekerjaan-pekerjaan penting lainnya, belajar siang dan malam. Bahkan tadi ada tulisan dia ranking 1 Bapak di satu daerah. Dia meninggalkan katakanlah siang malam belajar,
padahal kondisi ekonominya sangat seperti itu. Dan kemudian dia ranking 1 Bapak, nilainya paling tinggi. Tapi karena gara-gara ada yang cerdik, maka dia merasa harapannya itu seolah-olah dia merasa tidak adil begitu. Padahal memang sistemnya itu sudah terbangun seperti itu. Jadi memungkinkan tidak Pak 2022 nanti yang 500.000 lagi, 500.000 lebih, karena kan kotanya adalah 1.200.000 yang dicanangkan oleh Mas Nadiem. Kemudian kota yang ada sekarang sekitar 500.000. Jadi kan ada sekitar 500 sampai 700.000. Memungkinkan tidak Pak supaya teman-teman yang nilainya tinggi, yang berjuang ini dan lulus passing grade memenuhi syarat, nanti di 2022 mereka langsung saja di ranking dan kemudian ditempatkan di sekolah induknya, karena mereka sangat dibutuhkan di sekolah induk. Jadi dengan demikian pemerintah tidak repot-repot lagi ngabisi uang Pak, uang untuk pengawas, proktor, uang untuk pembuat soal, uang untuk pembuat modul. Ambil aja yang sudah lulus passing grade di 2021 dan mereka lah ditugaskan di di 2022. Saya kira itu sangat efektif dan efisien. Jadi kita tidak repot-repot lagi dan mereka memenuhi persyaratan dan syarat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Kita lanjut ke Pak Justron dari Agu Paki. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, untuk Pak Nasution, Pak Ahmad Taufik yang tadi disebut Pak ini panjang Pak ceritanya dulu Pak, bahkan sampai terkait dengan pelaksanaan untuk tesnya pun juga kami lakukan fasilitasi Pak, pertemuan dengan pihak provinsi dan kabupaten. Tapi kalau itu sebenarnya nggak baik Pak, kami sampaikan secara umum di sini nanti ini. Tapi yang penting masalah tes yang ada di provinsi Sumatera Utara itu semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Itu aja Pak yang penting Pak. Tapi terkait dengan masalah seperti apa sebenarnya tidak kami sampaikan di sini Pak secara umum. Itu mungkin nanti Bapak bisa konfirmasi ke kami. Nah, yang terkait dengan Kabupaten Mandailing Natal hanya 1. Nah, itulah Pak kejadiannya. Dari dinas kabupaten kotanya, dari dinas kabupaten hanya mengusulkan ke BKD-nya, yang BKD-nya hanya memasukkan itu untuk ke informasinya Menpan. Nah, cukup 1. Nah, lain kali tentunya Bapak Ibu semua yang juga DPW dari masing-masing kabupaten kota provinsi bisa mengawal bersama-sama dengan dinas dan kanwil yang ada di Pemda maupun kabupaten kota maupun provinsi terkait dengan kebutuhan gurunya itu. Gitu. Karena yang punya akses masuk ke informasinya Menpan itu hanya BKD, Pak. Untuk yang usulan dari Pemda. Nah, yang usulan dari Kemenak langsung dari Kementerian Agama ke Kementerian Menpan khusus untuk guru agama. Itu Pak kira-kira. Nah, untuk yang kebutuhan formasi itu nanti dari tim data Pak, kebutuhan formasi yang Bapak maksud kebutuhan yang 2021 atau yang 2022. Kalau yang 2021 ya saat ini yang ada itu Pak, yang ada. Tapi kalau yang 2002 itu yang sedang kita koordinasikan untuk tahun 2002 pengajuan baik itu mapel maupun yang agama. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk data pengajuan yang 2002 itu sedang proses Pak. Kita dorong daerah untuk mengajukan formasi baik itu mapel maupun yang guru agama. Kira seperti itu. Nah, yang tadi ada yang tes rankingnya bagus nomor 1. Sementara karena ada guru yang bersertifikat ini mendapat afirmasi sehingga yang top tadi jadi kalah, itulah Pak kondisinya. Itu sudah ada di pengaturan Menpan Pak, yang sudah tidak bisa kita tawar lagi. Itu sudah clear di sana di pengaturan Menpan, nanti bisa Bapak Ibu dalami, pelajari sehingga bisa diberikan penjelasan ke Bapak Ibu guru yang ada. Itu sudah ditetapkan Pak, sudah tidak bisa diutak-atik lagi dan itu sudah merupakan kepatuhan Menpan yang mempunyai pengaturan terkait dengan pengadaan ASN guru melalui P3K, gitu kira-kira. Nah, apakah yang 500.000 sisanya bisa nanti ditambahkan atau diusulkan di 2022? Itulah yang sedang kita koordinasikan Pak, sehingga kami berharap Pemda Kabupaten Kota Provinsi
itu aware dan koordinasi dengan BKD-nya untuk mengajukan formasi, dan tentunya Dinas Pendidikan juga koordinasi dengan kantor wilayah agama di kabupaten kota provinsi untuk mengajukan formasi guru agamanya sehingga bisa diusulkan oleh Kemenak ke Kemenpan untuk formasi penetapannya gitu. Nah, dari Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ari. Ada catatan yang sangat menarik tadi tentang P3K ya. Jadi ditegaskan mungkin Pak Ari ya, P3K itu dari APBD ya Pak Ari? Ya, untuk daerah dari APBD. Walaupun ada bantuan dari pusat. Ya. Walaupun ada bantuan untuk gajinya dari pusat. Oke, kami persilakan teman-teman yang lain yang mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Ari. Dari Pak Taufik, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Pak Ari, saya langsung ingin mengeksplor terkait dengan kata kunci bahwa P3K itu menjadi beban APBD, Pak. Itu tadi yang saya garis bawahi. Nah, dengan demikian Pak Ari, saya mohon dibantu sehingga konstruksi pemikiran saya, karena dia menjadi beban APBD, maka wajar saja beberapa daerah ya, misalnya Bekasi, kemudian Serdang Bedagai, kemudian Provinsi Sumatera Utara. Tetapi untuk Serdang Bedagai saya sudah dapat suratnya Pak, ada suratnya dari Bupati atau kepala daerah, mereka membatalkan Pak. Membatalkan kota P3K. Kemudian dari Sumatera Utara ya, Pemprov Sumatera Utara ya. Untuk kabupatennya dulu Pak, Serdang Bedagai. Serdang Bedagai, saya ada surat dari bupatinya di tangan saya, ada bahasanya kurang lebih Pak membatalkan kota yang ada. Tapi kalau untuk yang provinsi Pak SMA ya, Pak Ari, untuk SMA SMK itu sampai hari ini saya belum mendapatkan belum mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa dari 10.000 sekian itu nol sama sekali. Provinsi Sumatera Utara juga membatalkan, Pak. Provinsi Sumatera Utara juga membatalkan. Iya, tapi Pak, tapi di publik kami tidak, saya sampai hari ini di publik kami tidak menemukan semacam surat resmi Pak atau surat pemberitahuan. Sampai hari ini kami publik, hingga menimbulkan polemik. Kebetulan saya Pak Ketua Advokasi P3K Guru PAI melalui AKPAI yang kami sudah 6 bulan mengawal Pak. Kami sudah ke Dinas Pendidikan dengan Pak Ali Nurdin. Kami sudah ke Badan Kepegawaian menjumpai kepala BKN di provinsi dan juga ke beberapa fraksi. Jadi wajar saja kalau begitu. Saya hari ini mendapat kata kunci dari Bapak. Ya wajar saja kalau daerah membatalkan membatalkan kota karena itu jadi beban APBD. Jadi saya mohon Pak pencerahan untuk mengekspor kembali, dan mohon kalau memang ada semacam juknis atau juklaknya kami diarahkan Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya. Assalamualaikum. Baik Pak, sebetulnya kalau terkait dengan ini itu walaupun menjadi beban APBD seperti kami sampaikan tadi, tapi ada istilahnya dana transfer umum gitu Pak. Dana alokasi umum yang kemudian dilakukan transfer oleh Kementerian Keuangan di tahun 2021 ini. Namun itu hanya untuk membantu gaji gurunya saja, tidak di komponen tunjangannya. Dan itu sudah ditransfer sebetulnya. Sudah ditransfer. Tapi karena ini kan sebetulnya sudah ditransfer, tapi yang terjadi kan seleksinya agak sedikit terlambat ya. Bukan sedikit lagi, ini sudah sangat terlambat sehingga kemudian dana itu sebetulnya ada tapi tidak terserap gitu di tahun ini. Kemungkinan pun nanti kalau yang seleksi ini sudah lulus gitu ya, lulus yang di tahap pertama ini mungkin baru sekitar Desember baru bisa melakukan pemberkasan, itu baru terserap 1 bulan atau malah bisa-bisa lompat ke 2022 menjadi tidak terserap sama sekali. Itu Pak. Jadi memang ada bantuan ya, dana alokasi umum. Itu sebetulnya itu lebih domainnya Kementerian Keuangan ya, bukan di kami, dan itu ada di undang-undang RAPBN ya,
di Undang-Undang RAPBN itu disampaikan bahwa di situ ada bantuan untuk APBN 2021 ya, Undang-Undang APBN 2021 disampaikan di situ ada bantuan untuk guru. Gitu. Itu Pak. Izin Pak Ari, mohon Pak Sekjen mohon ini ya, karena ini sangat krusial. Kalau memang ada namanya bantuan keuangan hanya untuk membantu gaji ya Pak ya. Nah, di sini saya kata kuncinya untuk membantu gaji. Gaji itu kan artinya gaji P3K. Nah, kenapa daerah seperti Sumatera Utara, andai katalah dia yang 10.000 yang telah ditandatangani kotanya ya oleh Pak Cahyokumolo tanggal 21 April, andai kata itu berjalan, kan Pemprov kan menghemat, karena selama ini Pemprov menggaji GTT Pak. 90.000 per jam. Nah, jadi logika kami orang awam, Pak, andai katalah yang 10.000 itu digaji dari DA, bahasa tanda kutip bahasa kami, yang katakanlah yang 10.000 itu rata-rata katakanlah 2 juta sampai 3 juta, maka itu kan Pemda itu kan akan menghemat mungkin bisa puluhan miliar atau bisa ratusan miliar, sehingga komponen GTT yang juga mungkin puluhan miliar itu bisa digunakan untuk alokasi. Jadi yang membuat pertanyaan kami, kalaulah memang ada dari Kementerian Keuangan, dan kami sebenarnya sudah tahu informasi bahwa dari Ibu Sri Mulyani ada mengalokasikan untuk membantu gaji. Ini bahasanya membantu gaji, kami juga masih kalau namanya membantu berarti kan bisa jadi tidak penuh karena dia berupa bantuan. Nah, ini tolong Pak Ari, mohon mudah-mudahan ada pencerahan di sore hari ini. Terima kasih Pak. Iya betul Pak, betul seperti itu Pak. Dan sudah ada surat juga dari Kementerian Keuangan ke masing-masing PPK-nya terkait dengan caranya seberapa. Itu ada di dasar. Jadi kalau begitu Pak Ari, apakah kami tidak salah membangun opini bahwa sebenarnya ada kepentingan politik dalam pembatalan ini? Iya, kalau yang Sumatera Utara itu waktu itu kami juga sangat menyayangkan Pak, karena kami sudah Pak Cahyo sudah tanda tangan dan sebagainya. Kemudian dia tiba-tiba kemudian saya langsung telepon dengan sekdanya kalau nggak salah. Saya telepon dengan sekdanya kalau nggak salah. Itu saya juga sangat menyayangkan dan saya coba rem, tapi memang mereka itu menjadi sudah keputusan akhir. Caranya, saya setuju sekali bahwa sebetulnya kita sangat mendukung bahwa penyelesaian terkait dengan Bapak Ibu guru itu sudah sangat banyak berjasa lah terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Itu kami sadari. Dan juga kemudian ada permasalahan, walaupun permasalahannya gini, jadi permasalahan kan sebetulnya mereka ini banyakkan di honorer. Dan seperti tadi sampaikan Bapak tadi, sebetulnya untuk gaji honorer itu mereka kok buktinya ada gitu. Buktinya ada gitu. Artinya sebetulnya memang benar masuk di saku, dipindahkan dari saku kiri ke saku kanan gitu. Sebetulnya gitu. Tapi memang tidak kemudian seluruh Pemda itu bisa satu frekuensi seperti itu Pak. Itu yang kami tidak bisa kemudian terlalu, karena sekali lagi kekuasaan untuk terkait dengan anggaran dan lain sebagainya itu adanya di PPK gitu. Termasuk di bidang kepegawaian ya, mau berapa dia membutuhkan orang itu adanya di PPK di masing-masing itu. Sehingga kami juga tidak dalam hal ini tidak bisa memaksa, walaupun sudah benar-benar memaksa. Tapi saya sendiri ingat bahwa saya coba untuk mengerem untuk Provinsi Sumatera. Dan kemudian tadi memang benar bahwa kemudian ini informasi saja ya Bapak sekalian. Ada pemerintah daerah yang kemudian banyak ya, bukan ada, menyambut baik program ini. Karena pada prinsipnya program ini tadi selain kemudian meningkatkan status guru ya, memperjelas status guru, memperjelas kesejahteraannya juga. Gitu kan. Kemudian juga memberikan ketenangan juga ya ketika dia mengajar dan lain sebagainya, itu kan jadi lebih fokus dengan ini. Kemudian juga dari sisi pengembangan lah gitu. Itu akan menjadi sangat menguntungkan kalau memang yang bersangkutan bisa direkrut sebagai P3K seperti itu. Dan ini ada beberapa daerah yang banyak daerah yang menyambut baik, dan juga bahkan membuat kebijakan bahwa kemudian nanti dia akan secara bertahap mulai sekarang untuk mengurangi beban honorer tersebut.
Saya kira demikian, Pak. Benar tadi saya sampaikan sekali lagi, benar ada bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan. Seperti itu. Izin Pak Ari, Pak, ini mungkin terakhir ya Pak Sekjen, saya terakhir. Mohon maaf Pak Ari ya, di tangan saya ini ada surat yang ditandatangani Pak Cahyokumolo, nomor 682 2021 untuk kota 10.991 untuk guru untuk di Sumatera Utara tembusan ke Menteri Keuangan dan BKN. Kami sampai hari ini memegang surat ini. Jadi karena kami tidak ada di publik surat pembatalan, maka tentu kan Pak Cahyo harus menjelaskan, Pak, harus ada surat resmi dari negara yang menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi. Karena Pak Cahyo sudah menandatangani surat ini dan kami di publik sudah mendapat surat ini dari kami upload dari Dikdasmen. Jadi kami tidak bisa memegang surat lain kecuali surat dari Pak Cahyo. Dan kami menganggap bahwa penjelasan-penjelasan di luar itu, apakah di media massa online, kami anggap itu hoax, Pak. Karena kami megang dari surat dari Pak Cahyo. Semestinya seharusnya kan Pak, kami sangat berharap lah Pak, seharusnya kan Pak Cahyo mengeluarkan surat. Dan seharusnya kan pihak Pemprov Sumatera Utara kan mengajukan surat kembali, kalau memang ingin membatalkan, dibatalkan. Kalau memang ingin ditunda, ditunda. Itu saya kira terakhir Pak dari saya, mohon maaf Pak Ari kalau saya terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang sangat ini kami anggap krusial. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, sebetulnya terkait dengan tadi yang Bapak tanyakan, itu kami sudah mengeluarkan pers release Pak. Mungkin sekitar bulan Juli, Pemda mana saja yang kemudian mengadakan dan membatalkan. Itu ada di website kami Pak, di menpan.go.id. Iya. Dengan segalanya kalau masalah. Itu saya juga sangat menyayangkan dan saya coba rem, tapi memang mereka itu menjadi sudah keputusan akhir. Caranya, saya setuju sekali bahwa sebetulnya kita sangat mendukung bahwa penyelesaian terkait dengan Bapak Ibu guru itu sudah sangat banyak berjasa lah terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Itu kami sadari. Dan juga kemudian ada permasalahan, walaupun permasalahannya gini, jadi permasalahan kan sebetulnya mereka ini banyakkan di honorer. Dan seperti tadi sampaikan Bapak tadi, sebetulnya untuk gaji honorer itu mereka kok buktinya ada gitu. Buktinya ada gitu. Artinya sebetulnya memang benar masuk di saku, dipindahkan dari saku kiri ke saku kanan gitu. Sebetulnya gitu. Tapi memang tidak kemudian seluruh Pemda itu bisa satu frekuensi seperti itu, Pak. Itu yang kami tidak bisa kemudian terlalu, karena sekali lagi kekuasaan untuk terkait dengan anggaran dan lain sebagainya itu maksudnya program ini tadi selain kemudian meningkatkan status guru ya, memperjelas status guru, memperjelas kesejahteraannya juga gitu kan. Kemudian juga memberikan ketenangan juga ya ketika dia mengajar dan lain sebagainya, itu kan jadi lebih fokus dengan ini. Kemudian juga dari sisi pengembangan lah gitu. Itu akan menjadi sangat menguntungkan kalau memang yang bersangkutan bisa direkrut sebagai P3K seperti itu. Dan ini ada beberapa daerah yang banyak daerah yang menyambut baik dan juga bahkan membuat kebijakan bahwa kemudian nanti dia akan secara bertahap mulai sekarang untuk mengurangi beban honorer tersebut. Saya kira demikian, Pak.